Tapi dengan munculnya aku nongol di dapur itu jadi kayak orang konotasinya tuh untuk mungkin kayak sesama jenis atau mungkin ya arahnya ke sana gitu. Nah kemarin aku rada nggak terima karena ada anak TikTok yang bikin konten yang ke arah review. Sana. Nah sementara dia juga sebenarnya nggak menonton secara utuh video klip itu kayak apa. Salahkah bila ku mencintainya dengan rasa ini meski terlarang karena dia milik teman baikku, namun rasa ini anugerah yang kuasa. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Bincang PW dan saya Ari Pujuwaloyo. Saat ini saya sedang bersama narasumber dua wanita cantik yang sudah 15 tahun berkarir di industri musik Indonesia, dan kita sambut ini dia The Virgin. Halo, selamat siang. Selamat siang. Sore dan malam. Terima kasih Kamita dan Kak Dara sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Main kesini di tengah kesibukan jadwal manggung kampanye ya. Kedatangan Kamita dan Kak Dara di sini, kita mau ngebahas sedikit soal single terbarunya The Virgin sebagai perayaan tanda 15 tahun berkarir di Indonesia. Judul lagunya Cinta Terlarang 2. Yes. Embel-embelnya apa belakangnya? Milik temanku. Milik temanku. Ini lebih spesifik ya? Iya. Ini judul lagunya hampir sama kayak singlenya mereka 15 tahun lalu kalau nggak salah. Betul, Cinta Terlarang. Cinta Terlarang, dan ini Cinta Terlarang 2. Nah, mungkin dijelasin sedikit Kak Mita dan Kak Dara proses penggarapannya seperti apa sampai akhirnya mencetuskan judul lagunya Cinta Terlarang 2 ini tuh. Kalau untuk proses dipilihnya sih sebenarnya lebih cepat banget. Cuman untuk proses sampai rilisnya ini yang lama. Karena tadinya kita tuh ini kan rangkaian album. Yeah. Tadinya mau keluar 13 tahun. Nggak jadi, 14 tahun nggak jadi, akhirnya brojolnya di 15. Nah single Cinta Terlarang 2 milik temanku ini adalah single kedua dari album setelah kemarin singlenya Dara. Itu pemilihan judul juga aku nggak sengaja sebenarnya. Jadi begitu Bapak kan udah melo nih lagu Dara, Bapak minta yang ngebeat, aku kasihlah lagu ini. Ternyata pas dilihat liriknya, pas aku bikin cocok juga nih dibikin Cinta Terlarang 2 gitu. Sequel. Jadi karena ide itu juga jadi akhirnya aku ya udah deh nggak apa-apa deh gitu bikinin itu biar seru gitu. Nah kalau Cinta Terlarang 1 itu pembahasan mengenai apa maksudnya? Cinta Terlarangnya. Iya, cerita lebih universal. Liriknya tentang apa sih, dan yang kedua apa nih? Kalau dari lirik yang Cinta Terlarang pertama itu lebih universal. Lebih mengangkat ceritanya tentang apa? Pokoknya gitu? Apapun yang berhubungan sama cinta terlarang, karena di situ kan kita ada kayak berdoa gitu, berikan aku hidup satu kali lagi gitu kan. Kalau tapi digambarin video klipnya kan Dara suka sama kakak ipar. Tapi yang kedua ini Cinta Terlarang 2 ini dia sukanya sama pacar sahabat. Pacarnya sahabat. Makanya di belakangnya ada milik temanku kan. Jadi Dara ngambil pacarnya temennya dia gitu loh. Jadi lebih spesifik lagi di sini, lebih bandel lagi lah gitu lagunya. Tapi Cinta Terlarangnya nggak ekstrim ya? Ekstriman yang justru ekstriman yang kedua ya. Lebih centil ya. Iya, lebih centilnya. Lebih kecentilan ceweknya sih. Iya, lebih genit yang kedua sih. Tapi kalau untuk penggambarannya sih sebenarnya lebih orang juga mungkin merelate-relatekan dengan kehidupan pribadinya dia, karena kan sekarang banyak banget tuh anak Gen Z yang kalau apa-apa diposting, diposting. Nah ini lagu ini tuh maksudnya buat kalian biar kalau ngerasa ada yang ngambil pacar kalian, cobalah kasih kode dari sini, atau mungkin kalian suka sama pacar teman kalian, kodein aja pakai lagu ini. Nah, tapi ini cerita tentang yang Cinta Terlarang 2 ini memang inspirasi dari mana sih Kak? Kan biasanya banyak yang bilang musik itu karya yang baik itu adalah jujur dari hati. Dari hati, kan? benar. Benar nggak? Iya, ini jujur dari hati, tapi cerita teman-teman lah. Cerita teman-teman lah ya. Cerita pengalaman sekeliling aku. Ternyata pas ngobrol sama Dara pernah ngalamin juga waktu SMP ya. Oh gitu. Kayak gimana SMP. nih? Ya pas SMP lah, masih cerita monyet. Pernah suka sama pacar sahabat sendiri gitu. Jadi relate dikit ya? Relate lah. Banyak relate-nya, karena pernah menjadi tersangka dan korban. Tersangka dan korban. Tapi sampai akhirnya mengangkat garis besar mengenai seorang perempuan suka sama pacar sahabatnya. Iya. Itu awal mulanya kayak gimana sih Kak? Ya awal mulanya kok sebenarnya lebih ke iseng sih, kayak aku ada lagu ref doang, belum dapet nih songnya. Iya.
Terus iseng-iseng bikin kayak ngalir aja di kepala, tiba-tiba ada ide kayak gitu. Pas aku lihat, wah ini liriknya nakal juga ya gitu loh. Maksudnya kayak ternyata begini, maksudnya kayak nggak sengaja aja sih gitu. Kayak emang dibilang ngalir dari hati ya jujur dari hati, karena mungkin pernah ngeliat sekeliling ada korban gitu kan, ada yang pernah ngerasa juga. Jadi kayak ngalir aja gitu. Oh, itu curhatan aja gitu. Curhatan dari temen tuh. Iya ngelihat aja gitu, Ngelihat langsung kondisi ya. Aduh. Kayak gitu. Keadaan kondisi seperti Iya, itu. iya. ya. Jadi cukup peka ya, gitu. cukup peka ya. Tapi untuk ini kan aransemennya beda banget sama yang pertama ya Kak Mita ya. Ya kalau yang pertama mellow. Ya, itu sampai akhirnya maksudnya kan mungkin kalau pengen mengulang kesuksesan mungkin hampir plek-tiplek gitu ya. Tapi ini Balad mungkin gitu ya. merubah aransemen itu ada alasan khusus nggak sih Kak dari The Virgin? Justru nggak sengaja juga sebenarnya lagu single kedua kita itu kenapa ngebeat, karena yang pertama kan udah lagunya Dara tuh yang judulnya Tak Setia itu kan mellow banget. Oke. Jadi label memutuskan untuk single kedua ini pengennya yang upbeat. Ya kepilihlah lagu ini, nggak sengaja sih sebenarnya. Tapi Kak Dara sendiri lebih enak untuk nyanyi yang mungkin jenis musiknya yang ballad kah atau mungkin upbeat kah atau seperti apa sih? Aku suka sih, dua-duanya suka. Jadi tergantung lagunya aja. Cuman alhamdulillah yang kita ciptain ya cocok semua buat aku. Jadi aku semuanya suka. Apapun yang kita ciptain aku suka. Amin. Tapi kayak unsur rocknya lebih kental ya di sini ya? Ya lebih ke ya rocknya, tapi nggak yang rock banget sih, lebih ke fun aja gitu, aransemennya dibikin centil gitu, riang gitu. Tapi ini proses penggarapannya berapa lama sih Kak Mita? Kalau pembuatan lagu dan lirik mentah sih aku ngerjainnya nggak nyampe setengah jam ya. Tapi kalau untuk proses aransemennya, karena kita terbentur musik director kita itu kan orangnya Dewa juga, Dewa 19. Jadi mereka kan lagi sibuk tour kan. Iya betul. Jadi kemarin itu agak sedikit colong-mencolong lah gitu waktunya. Ya, jadi kita nyocokin jadwal kita dengan musik director kita supaya jadi itu lumayan menyulitkan juga, tapi alhamdulillah dilancarin sama Allah. Kak, tapi ini kan judulnya Cinta Terlarang, maksudnya sama gitu dengan single pertama kalian gitu. Apakah mungkin The Virgin masih belum bisa move on gitu dengan khusus kesan lagu single perdana kalian di industri musik ya? Justru, sampai akhirnya namanya Cinta Terlarang juga. Justru yang sebenarnya belum bisa move on tuh justru fans kita. Alhamdulillah, maksudnya kayak kita udah menciptakan puluhan lagu. Pasti setiap kita kemana-mana ya, yang diminta tuh pasti Cinta Terlarang lagi, Cinta Terlarang lagi gitu. Mungkin karena memang menurut kita juga itu lagu tersukses kita. Aku pribadi juga sebagai pencipta lagu belum bisa ngalahin itu lagu gitu. Jadi kayak buat aku tantangan aja nih, Cinta Terlarang 2 ini yang versi ngebeat bisa nggak ya ngalahin atau bahkan ya mungkin nyamain lah paling nggak gitu. Kayak ada tantangan tersendiri buat aku. Kayak gitu sih. Tapi maksudnya memang pas sebelum ini diproduksi gitu memang banyak juga nggak sih yang komen ke kalian atau DM kalian, bikin dong lagu sequelnya. Yang mungkin ya sequelnya yang setipe sama yang pertama ini. Kalau untuk judul itu dari mama awal idenya sebenarnya. Mamaku coba bikin deh Cinta Terlarang 2 kata mama. Karena aku kan kemarin pernah nyanyiin yang Cinta Mati 2 lagunya Mas Dhani kan. Ya itu jadi kayak dari situ mama ngasih ide, tapi pas dilihat-lihat komen-komen juga semua Virginity fans kita banyak juga yang ngidein untuk bikin sequel. Jadi karena itu deh aku kemarin berpikiran coba deh gitu bikin Cinta Terlarang 2, cuma lebih spesifik ada milik temankunya gitu. Oke. Kak, kan ini kalau nggak salah gue sempat baca berita juga gitu yang Cinta Terlarang pertama tapi sebelum masuk situ gue mau nanya responnya sejauh apa sih dari Virginity? Alhamdulillah ya bagus ya. Alhamdulillah sih bagus sejauh ini, terus seneng juga. Cuma nanyanya kenapa kok malah beat nggak yang mellow gitu. Dibanding-bandingin. Gak enak mungkin kalau buat karaokean kali. Buat galau-galau gitu ya. Galau gak enak kali ya. Cuman ya sejauh ini sih responnya alhamdulillah baik ya. Iya, gitu. Kita keliling beberapa radio juga, musik director radio juga bilang hal yang sama. Jadi mereka berpikir The Virgin nih setiap mampir sini lagunya mellow mulu kan. Iya. Begitu kita mampir visit setiap promo lagunya mellow. Benar. Jadi begitu kita visit lagunya ngebeat tuh mereka kayak ngerasa surprise juga gitu. Ternyata The Virgin bisa juga ya bawain lagu yang ngebeat. Padahal aslinya kita kalau off air itu justru sebenarnya ngerok banget, karena lagu-lagu yang kita bawain tuh bener-bener lagu untuk jingkrak-jingkrak gitu. Kadang di luar kota juga IO banyak yang nggak nyangka bahwa The Virgin ini ternyata lagunya nggak mellow juga ya gitu.
Karena orang kan taunya Cinta Terlarang tuh lembek Betul gitu. sekali. Padahal sebenarnya aslinya kita di panggung tuh nyarinya yang ngebeat semua gitu. Lagu buat tidur gitu itu. Iya, mikirnya kan kayak gitu. Nggak Padahal bisa enggak. buat di jalan. Betul. Kak Mita, ini maksudnya kesuksesan yang pertama ini kan pasti juga ada hal-hal yang mungkin berbenturan juga sama penilaian kalian gitu. Ini banyak argumentasi juga. Gue baca beritanya sempet Kak Mita bilang lagu yang Cinta Terlarang pertama itu dikonotasikan untuk sebuah kelompok tertentu gitu. Iya. Nah. Oh, yang main di TikTok tuh. Nah, untuk yang kedua takut juga nggak sih kayak gitu atau seperti apa? Sebenarnya dari awal aku bikin Cinta Terlarang yang pertama, Iya. itu tuh kalau mau dilihat video klipnya itu kan sebenarnya tentang kakak ipar yang ada main sama adik iparnya Dara nih kan. Ya. Tapi di situ tuh mungkin ada adegan aku satu yang kayak ngintipin mereka di belakang gitu, mereka lagi bercumbu Iya, misalnya. Pelukan. Iya, berpelukan gitu kan. Diklarifikasi. Iya, maksudnya bermesraan gitu Oh, kan. ya, bermesraan. Nah, bisa. tapi Bercumbu beda lagi, beda Bu. ya. Oh, beda ya. Oh, Iya. cumbu konotasinya beda lagi. Beda ya, ini ya, ya Betul. oke. Jadi bermesraan gitu sama kakak iparnya. Tapi dengan munculnya aku nongol di dapur itu jadi kayak orang konotasinya tuh untuk mungkin kayak sesama jenis atau mungkin ya arahnya ke sana gitu. Oh. Nah kemarin aku rada nggak terima karena ada anak TikTok Oke. yang bikin konten Yang ke arah review. sana. Oh. Nah sementara dia juga sebenarnya nggak menonton secara utuh video klip itu kayak apa. Di sini aku ngerasa agak sedikit nggak terimanya karena memang aku bikin lagu itu tuh bukan untuk kalangan tertentu, tapi sebenarnya lebih ke universal, bisa tentang cinta yang beda agama, ya kan, bisa tentang cinta saudara, Ya, ya. atau mungkin anak kecil sama orang tua gitu kan bisa dikonotasikan juga terlarang, gitu. Atau mungkin ya suka sama suami orang, istri orang. Iya, betul. Gitu, jadi kayak kemarin tuh aku sempat ngonten aja sih ke arah sana karena memang aku ngerasa kayak gue nggak terima nih lagu gue dibuat untuk sesuatu yang kayak arahnya ke mereka doang gitu. Jadi aku pribadi bikin lagu itu memang bukan untuk itu gitu. Jadi universal yang kedua ini untungnya sih karena milik temanku. Jadi kan lebih spesifik tuh. Oke, Jadi oke. orang udah langsung suka sama pacar teman udah kelihatan lah gitu. Nggak ada ketakutan. Nggak ada dibawa ke arah ketakutan, sana lagi ya. enggak. Itu kemarin kan anak TikTok aja sih, memang kadang di TikTok itu suka kita nyomot sesuatu, terus sesuatu itu di framing. Kayak kemarin juga kan aku behelan aja, Iya, iya. dituduh narkoba lah, apalah gitu kan. Aduh. Rame banget. Iya, itulah maksudnya kadang di TikTok kan ngerinya kayak gitu ya. Kita harus hati-hati juga. Iya, netizen nyerangnya Kak Mita mulu ke darah kayak sekali. Memang kayak sasaran empuk lu aku buat diserang ya. Aduh. Tapi ini maksudnya ini respon dari keluarga sendiri gimana sih Kak mendengar lagu ini nih? Ya alhamdulillah sih kalau dari mamaku, adik aku semuanya suka ya karena ngelihat lagunya ngebeat gitu kayak fresh ya buat kita. Neng gimana saudara-saudara? Ya kayak fresh aja kan, kemarin kan aku galau kan lagunya, lagu yang melo-melo gitu, pas ngebeat tuh kayak semangat aja gitu, kayak lebih semangat gitu loh. Jadi mungkin memberikan warna baru lagi nggak sih buat The Virgin di 15 tahun karirnya ini nih? Banget ya warna baru ya karena memang yang udah selama kita visit media online ataupun media radio memang lagunya melo. Baru kali ini ya. Ini yang ngebeat ya. Baru kali Pertanyaannya ini. kenapa setiap promo lagunya melo Nah, semua? kenapa, Neng? Giliran yang upbeat nggak dipromoin Iya ya? betul. Nah itu dia bener. Kemarin sempat gak mau nih Kak. Oke. Mau ke Bandung juga, ya ke Bandung kita visit radio. Nanti aja deh, kata yang lain aja. Terus lama-lama, iya, gara-gara ada orang radio bilang, kok lagunya enak ya? Nggak dipromoin Kok nggak ya? dipromoin sih, sayang banget, baru. Ayo, katanya gitu. Padahal enak banget loh. Iya ngerasa nggak pede. Kadang kita tuh kayak label juga kan mewajibkan kita lebih besar itu lebih ke lagu melo karena mereka untuk komersil. Oke. Kebutuhan komersil. Jadi ketika ada lagu ngebeat tuh kayak aku tuh cuman ngerasa itu pelengkap doang gitu. Padahal ternyata responnya bagus kan gitu. Jadi akhirnya ya udah deh ayo gitu. Jadi semangat. Lagu melo kebanyakan dipakai buat sinetron-sinetron Iya, kayaknya. bener. Giliran lagu Dipikir- upbeat buat acara-acara event gede biasanya. Nah, dipikirkan Iya, itu iya. yang paling komersil kan, Iya, yang betul, ngebalat tuh. Oke Kak, ini lagu Cinta Terlarang 2 kan sebagai perayaan juga lah buat dalam 15 tahun karir kalian di musik gitu. Betul. Tapi kalau boleh tahu mungkin banyak juga Virginity atau mungkin penikmat musik yang lainnya
nggak tahu gitu perjalanan awal karir kalian tuh seperti apa gitu. Awal mula terbentuknya Awal The mulanya Virgin, banget ya. Iya. Buat anak Gen Z cerita lagi Kan nih. nggak tahu The Ceritain dong. Virgin. Kalau Taunya Kamita yang digosipin narkoba. Iya, itu doang taunya di TikTok Iya begitu doang. Iya, atau enggak Dara punya Iya. anak. Nah, kan. Dara udah nikah beritanya gitu. Benar. Iya. Untuk anak Gen Z mungkin memang kalau era sekarang kan banyak yang nggak kenal kita. Mungkin mereka tahu lagu kita pernah denger dari orang tuanya. Iya, betul. Dulu itu memang aku 2007 itu yang pertama masuk RCM. Pertama aku kenal sama Mas Dhani, dikenalin Mas Wawan. Dari situ aku direkrut untuk jadi gitarisnya The Rock. Oke, Triad ya. Ya, Dulu sekarang namanya ganti The nama Rock, ya. Triad. Oh, iya, gitu sekarang kan. ganti, Akhirnya 2008 itu Dara ketemu Mas Dhani di ajang pencarian bakat namanya Mamma Mia. Mama Mia ya. Nah, dari Mamma Mia itulah akhirnya aku dikenalin lah sama Dara. Nah, begitu Dara kenal aku, lanjutnya gimana nih? Dari Mamma Mia. Mas Dhani tuh sempat bilang, kan dulu belum 15 besar ya, Iya. masih pemilihan 55 itu. Mas Dhani bilang, nanti kalau kamu sampai nggak masuk ke 15 besar ini, saya ambil kamu ke Republik Cinta Manajemen. Ternyata aku masuk tuh Kak, keluar di 10 besar. Bener banget tuh, pas keluar tereliminasi malam itu langsung telepon sama almarhum Mas Iwan waktu itu. Dara disuruh ke RCM ya sama Mas Dhani. Ya udah disuruh ke RCM, Mas Dhani nanya, kamu mau solo, mau duo atau mau trio? Nah dulu trionya tuh aku suruh gantiin Teh Ina. Dewi Iya. kan keluar tuh. Terus udah ketemu Teh Tata, Teh Puri kan, tes gitu kan. Aduh, degan banget ketemu. Deg-degan tuh ya. Kayak, aduh kayak nggak mungkin deh kalau jadi pengganti Teh Ina karena aku juga nggak pernah ada basicnya penyanyi anak band tuh nggak ada. Jadi Mas aku duo aja deh. Loh kok duo nggak mau solo? Nggak Mas, malu juga solo. Aku bilang duo aja deh. Nggak pede. Nggak pede. Akhirnya udah besok kesini lagi aku kenalin sama Mita katanya gitu. Ya dikenalin. Ketemu di studio. Mama ketemu studio lagi teriak lagi rekaman. Mita ngebelakangin aku tuh. Mah, Mita kan cewek cowok sih. Gitu. Malamnya anak kampung ya kan dari Tasik gitu ya. Udah tahu kan. Cewek kata si Mama. Masa? Pas balik-balik Mita cewek banget kan? Iya. Oh iya mah cewek bener. Ya udah ada kenalan di situ. Pertama Disuruh kali deket, tuh. disuruh deket sama Mas Dhani. Jalan bareng sama Mas Dhani, diajak makan, terus rekaman juga Rekaman. ya. Disuruh ikut walaupun aku lagi bikin musik, disuruh Ya. ikut sama Mas Dhani. Akhirnya kenal sampai The Virgin keluar 9 Januari 2009. Ya hoki meledak deh lagunya. Sampai sekarang awet. Rezekinya berarti ya. Rezeki. Alhamdulillah. Tapi selama 15 tahun karir gitu, maksudnya sebelum awal mula untuk pembentukan The Virgin, tapi pas di setahun 2 tahun pertama itu ada campur tangan Ahmad Dhani nggak sih di The Virgin ini? Oh banget. Album pertama kita itu semua lagu yang aku ciptain itu Mas Dhani semua yang bantuin aransemen. Oke. Tapi kita ada musik director dan ada musik director Mas Wawan namanya. Tapi semua itu ide mentahnya itu memang dari Mas Dhani gitu loh. Jadi pas rekaman juga Mas Dhani yang bantuin direct vokal, terus nyariin backingnya segala macam kayak gitu. Mas Dhani itu terjun banget. Dari awal itu makanya kita udah kayak punya pattern sendiri. Ini loh yang Mas Dhani mau tuh kayak gini. Jadi akhirnya sampai ke album kedua, sampai ini sekarang album menuju 3 ini juga semua patternnya tuh udah mentok di situ gitu. Jadi kita memang mengikuti alur yang ciri khasnya Mas Dhani. Kayak contohnya Canon, misalkan kayak aku nyanyi Dara ada keluar backing vokal Canon kayak gitu tuh semua ide beliau gitu. Jadi kita mengikuti warisannya Mas Dhani sih. Gitu. Warisan nggak? Warisan. Master musiknya Indonesia. Banget. Jadi Mas kebawa-bawa Dhani. sampai Itu sekarang. Sampai sekarang Mas Dhani masih ikut terlibat dalam Di pembentukan? album kedua sih terakhir Mas Oh, Dhani album kedua terlibat. terakhir. Jadi semenjak dia sudah terjun ke dunia politik, itu udah berhenti dia. Udah benar-benar nggak megang kita sama sekali. Kita terakhir dibantu itu album Positif Negatif yang kedua. Itu terakhir Mas Dhani bantu kita. Oh itu yang kedua ya? Album kedua tahun 2014. Oh. Setelah itu beliau sibuk di politik. Heeh. Kita benar-benar nggak kepegang sama sekali. Kayak gitu sih. oke. Tapi warisannya udah nurun ke aku dan ke Mas Wawan gitu. Jadi kita tinggal mengikuti patternnya aja. Oh. Tapi Kak Dara boleh tahu nggak sih alasan sampai RM menerima pinangan Mas Dhani gitu buat gabung ke RCM? Dari Mamma Mia. Heeh. Bersyukur sih Kak awalnya karena pas belum masuk Mamma Mia aja kan Mas Dhani udah nawarin gitu. Sekarang siapa sih nggak mau yang tawarin sama Ahmad Dhani gitu waktu itu. Akhirnya udah meskipun sana aku nolak nggak mau solo ya kan nawarin Mas Dhani mau solo nggak. Cuman aku tidak punya percaya diri gitu loh, nggak percaya diri. Maka aku bilang Mas boleh nggak kalau misalnya aku duo aja.
Ya aku senang banget merasa dipercaya sama Mas Dhani, merasa dianggap ada gitu sama Mas Dhani. Sedangkan di ajang Mamma Mia itu aku sama sekali buta. Benar-benar gak ada pengalaman gitu. Itu juga ikut-ikutan karena saudara aku yang saudara aku yang masukin gitu ke Mamma Mia gitu. Makanya pas Mas Dhani ajak, itu sebuah pengalaman juga, pembelajaran buat aku. Terus dikenalin sama Mita juga, alhamdulillah jadi kakak aku. Jadi dari aku mulai 16 tahun, itu dari nol belajarnya. Masalah tentang musik, segala macam lagu, isi backing, suara 1, suara 2 tuh dari nol banget aku di situ belajar gitu. Tapi Kak Dara sendiri memang dari dulu punya niat untuk terjun menjadi penyanyi nggak sih secara profesional gitu? Justru nggak kepikiran sama kayak aku. Udah ada Kak, aku tuh SMP taekwondo, taekwondo SMA. Waduh. Tiba-tiba SMA diajak nasyid. Tahu kan apa nasyid? Nasyid terus akapela kan, akapela. Kat namanya Putih dulu. Akhirnya ikut ke beberapa SMA gitu perwakilan. Terus ada waktu itu Secemuka Pons, ada ajang nyanyi ke sekolah. Ada kakak kelas aku bagus banget suaranya. Ikut kelas 3, aku kelas 2. Aku iseng aja Kak, ikutan nyanyi. Emang aku yang menang. Yang menang akhirnya se-Jawa Barat tuh ditandingin. Se-Jawa Barat aku juara 3. Satu doang. Akhirnya diajak main band sekali. Udah inget banget, Kak aku main band aja ya Allah. Anak band aku cuma gini doang. Nyanyi Evanescence tuh loh. Oh iya, Bring Me to Life. Lagu Tomat waktu itu. Lagu Sejuta Umat vokalis cewek. Iya, lagu Sejuta Umat sama Paramore. Iya, itu lagu itu sekali-kalinya band habis itu udah. Nah, dari situ saudara aku masukin ke Mamma Mia tuh. Kan kamu udah ketemu Mama kan, katanya didaftarin sama saudara aku. Ya udah. Lomba-lomba band gitu terus jadi artis tuh gak ada kepikiran sama sekali. Kalau Kamita mah season player aja udah senang gitu udah jadi. Iya, aku juga sama kayak Dara gak ada kepikiran gitu, sama banget. Nah, sampai akhirnya udah maksudnya single pertama meledak, dikenal banyak orang itu. Yang kalian rasakan itu seperti apa sih dikenal? Maksudnya kehidupan kalian belum disorot kan waktu itu, apalagi kan dulu mungkin gak se-ekstrim sekarang, tapi seenggaknya banyak juga masyarakat yang kepo nih siapa sih ini? Iya benar. Justru kita dulu tuh sebenarnya nggak tahu kalau kita tuh nggak sadar kalau kita tuh ngetop. Oke. Berawal dari waktu kita udah ngeluarin lagu, kita cuek aja masih ke minimarket, ke mall. Ternyata udah banyak yang manggil minta foto. Jadi kayak kaget gitu, terus tiba-tiba main di satu acara. Begitu kita keluar dari acara itu, kamera semua begini ke kita. Terus kita bingung lihat-lihatan nih, kok kita jadi kayak kita udah dikenal ya gitu. Jadi nggak sengaja, jadi kayak nggak ngerasa aja gitu sampai sekarang juga. Kayak biasa aja gitu, kita ngerasa kayak masih kita yang dulu gitu. Nggak, cuman bedanya mungkin secara ekonomi sudah membaik kayak gitu aja kan, bedanya tuh kayak gitu aja. Kalau dari pribadi sih nggak ada yang berubah dari kita. Kalau Kak Dara seperti apa? Aku senangnya inget banget waktu itu kan kita inbox pertama kali, orang nggak ada yang kenal, jadi cuma ya bawaan Ahmad Dhani gitu kan, inbox ya udah biasa aja nggak ada yang kenal. Pas lagu naik tuh kita ke minimart naik motor, dia pakai boxer kan, pakai kolor. Kak Mita, Kak Dara ya? Iya. Oh iya, minta foto. Oke, minta foto. Gembel-gembelan kita. Iya. Terus ya diundang inbox lagi Kak. Ingat banget waktu di Ciledug. Pertama kali itu pas kita keluar Kak, itu penonton ya Allah, Masya Allah, banyak banget. Pas kita keluar dia sampai merinding. Iya, tuh semua nyanyiin lagu kita. Pengen nangis itu benar-benar. Situ aku nggak nyangka banget, anjir lagu gua dinyanyiin banyak orang itu. Keren sih. Waduh. Terus sampai akhirnya 15 tahun bermusik gitu. Ada dua album apa? Dua album solo. Dua album ini OTW rekamannya. Iya, dua album OTW rekamannya. 3. Soalnya di wiki tuh 4 tuh duanya kompilasi. Satu kompilasi, satu lagi album The Best 10 tahun, 1 dekade. Kalau untuk album solonya baru 2. Oke. Ini 2 album dan 10 penghargaan gitu mungkin. Bro, amin. Iya kalau nggak salah dari data sih 10 penghargaan. Dari data di wiki itu 10 penghargaan. Iya. Mungkin yang dirasakan bisa bertahan 15 tahun tuh di musik tuh seperti apa sih dari kalian tuh? Nggak maksudnya nggak semua gampang. Ya nggak gampang ya, grup duo atau cewek lagi. Nah, grup duo cewek atau mungkin grup band cewek 15 tahun berkarir bisa bertahan tuh kayak jarang gitu nemuin di Indonesia. Ya bener, rasanya ya seperti orang-orang bilang, nggak nyangka juga buat aku angka 15 The Virgin ini ajaib. Ajaib dengan segala kondisi yang udah kita lewatin, naik turunnya kita, ngerasa diurus banget, sampai dicuekin, sampai diurus lagi. Itu suka duka dari kita gitu, apalagi kemarin semua musisi ngalamin pandemi.
kita pun mengalami gitu. Jadi kayak umur 15 tahun ini buat aku sih ajaib banget. Ajaib ya. Ajaib banget. Kak Dara seperti apa? 15 Kurang lebihnya tahun sama, cuman aku merasa bersyukurnya tuh pada saat kita sama-sama down gitu Kak, kita sama-sama nguatin, kita sama-sama saling support. Pas kita lagi jatuh, yuk saling ngebangun lagi sama-sama, kita barengan lagi. Awal kita sama-sama dari nol, masa kita nggak bisa lagi sih untuk sama-sama bangkit lagi. Akhirnya udah Mita nguatin aku nguatin Mita, sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sama 15 tahun ini dapat banyak maksudnya hal-hal yang enggak nggak sih dari penonton gitu, mungkin selama pengalaman kalian manggung kemana gitu. Oh banyak sih kalau yang yang unik-unik. paling diinget gitu ya. Yang unik-unik ya. Kalau yang unik-unik sih waktu itu aku kita pernah main di satu acara. Terus biasa kita kan kalau main di lapangan terus kan susah masuk mobil ya. Kayak dikerubungin gitu sama orang-orang. Ya itu sih kalau momen uniknya aku pernah kayak dicomot gitu mulut aku pakai tangan. Dan tangannya itu masakannya asin banget ya kan di kerumunan Campur gitu. keringet ya. Itu yang gak pernah aku lupa sampai sekarang nih. Jadi orang tuh asal nyomot aja mulut gitu kan. Kita udah gini masuk mobil pas nyomot, aduh asin ternyata abis dicomot orang tangan ya deh. Dia harus gini-gini, aduh. Itu aku lupa main di mana pokoknya itu nggak pernah aku lupa sih. Pastur ya Pak? Iya, kalau Neng ketimpuk sendal sebelah lagi pada berantem ya. Itu di Bangka, aku inget banget. Lagi pada berantem Kak. Oke, lagi berantem. Mereka berantem bukan sama kita berantem. Saling ngelempar botol. Kanan kiri. Pas aku nyanyi, plung, kena nyasar. Karena sendal. Kepala sepatunya. Oh, sepatu. Satu lagi nggak Satu lagi. sekalian. Soalnya kena manajer kita dan Mira. Sebelahnya. Satunya, wah, itu luar biasa sih. Itu jadi kanan kiri lapangan mereka berantem. Karena kan kita kalau main manggung tuh emang lagunya ngebeat banget kan. Iya, Jadi iya. mereka mungkin kepancing gitu. Tapi enggak sih yang kita benar nggak lupa mah yang di mana Kudus, di mana Kutai. Yang 2 lagu kita di stop itu. Kediri. Kediri. Iya, Kediri. baru 2 2 lagu. lagu Kak di stop. Kenapa emang? Berantem penontonnya. Berantem juga baru masuk. Wah, itu gila Baru sih. nyanyi itu berantem, hanya nikat gaji buta deh. Gak nyanyi lagi kita 2 2 lagu doang selesai. 2 lagu doang Iya. selesai. Harusnya kan 10 lagu. Oke. Pernah kayak gitu. Nah, kalau dari kalian selain yang unik gitu, tapi ada nggak sih dapetin hal yang mungkin bikin kalian risih? Risih. Ah, Kalau risih sih sejauh ini sih masih bisa dihandle ya. Karena kan kita sangat memahami bahwa fans itu macam-macam rupa. iya. Ada yang modelnya diem kalau ketemu, ada yang modelnya kelojotan, Nah. ada yang main tangan, Nah. ada yang peluk-peluk. Jadi sejauh ini kita masih mentoleransi. Efek dari ngefansnya mereka tuh masih aman. Kalau Kak Dara mungkin yang bikin risih yang nggak Dilamar. kelihatan. Dilamar. Serius? Dilamar sampai ada satu Proposal. cowok ngikutin terus ke base camp kita. Sampai dulu manajer kita larang dia. Oh, itu sampai stalker. Kak, sampai stalker kita ke mall ngikutin, kita keluar kota aja ngikut, bisa tahu nomor kamar di mana. Itu kayak psycho deh. Sampai ditampar sama manajer kita yang laki yang Aelsa dulu karena ngikutin terus Kak. Oh. Kita ke Solo, ikut ke Solo. Kita kamarnya sampai tahu kamar berapa. Parah Terus itu. nelfon terus balik lagi ke Jakarta ikut nungguin di depan rumah. Manajer kita udah kasih tahu udah kalau misalnya mau ketemu sekali aja foto, ini mah nungguin sampai malam. Besoknya setiap hari Kak ada. Kita Cowok mau lagi. keluar mau diikutin cowok lagi. Kasih tahu nggak mempan kan ini ditampar sama manajer kita karena dianya juga ngeyel kan gitu. Akhirnya ya udah tuh sering ngirim DM yang nggak jelas di zaman Twitter tuh kan. Nah, Wah bahasanya udah ini banget. Kurang ajar. banget gitu. Ada satu kalau Dara ya ada. iya. Tapi maksudnya selama perjalanan 15 tahun itu juga selain yang didapat mungkin banyak juga sorotan-sorotan kayak kalian sering banget dibilangin kayak suka sesama jenis Oh, atau itu sudah apa. biasa. Itu sudah kayak biasa. kayak waktu awal mula Awal-awal menerima hal itu keluar. tuh seperti apa tuh? Menerima hal itu ya? Kalau aku pribadi sih sebenarnya karena fisik aku tomboy. Ya. Dari dulu sih memang udah biasa lah itu makanan pribadi lah, udah banyak banget orang yang ngomong aku belum jadi siapa-siapa aja. Orang-orang banyak yang mikir yang enggak. Apalagi setelah jadi The Virgin, terus kita digosipin di mana-mana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang semua media yang memberitakan itu juga nggak pernah ada bukti kan gitu. Iya. Kita juga kan aku alhamdulillah setomboy-tomboynya aku masih ingat kodrat, aku sholat masih pakai mukena. Iya. Aku masih doyan laki, aku masih nungguin pangeran Arab kayak. Itu hanya gosip aja yang mungkin ya wajar sih kalau aku pribadi kan karena memang fisik aku tomboy. Kalau ke Dara kan mungkin orang nggak terlalu nyorot, itu lebih ke Mita sih. Nah. Kalau aku sih menanggapinnya sangat santai sekali karena hidup aku cuma aku yang tahu, keluarga aku yang tahu. Yang paling terpenting sih buat aku
keluarga aman, udah orang sih bodo amat. Nggak ada bikin pusing ya? Ada sendiri ada tambahan kah? Mengenai Enggak itu? sih, kalau kita sih cuek-cuek aja karena berita itu aja nongolnya itu sendiri gitu dari media-media Bukan dari kan kita, sampai iya. rame dan bukan kita juga sendiri yang lempar berita tuh bukan gitu. Jadi kita nanggepinnya ya santai aja. Sedangkan orang tua kita dekat. Jadi kalau wawancara depan mama kita juga kita biasa aja karena beliau juga tahu kan Tahu kita kayak gimana, gosip. sedekat apa gitu, terus gosipnya kayak gimana. Makanya kalau ada berita gini kita santai aja sih. Maksudnya nggak yang Nggak yang Gimana? marah apa Ya, gimana, karena wajar kalau dari aku pribadi karena fisik aku tomboy. Itu sangat lumrah, apalagi zaman itu 2009 itu mungkin ya musisi satu-satunya yang tomboy aku deh kayaknya cewek. Iya. Gitaris cewek, musisi yang nyentrik ibaratnya gitu kayaknya cuma aku gitu. Jadi Basisnya mungkin Ices ya. ya Ices dulu rambutnya masih panjang. Oh iya. Kalau aku kan memang dari awal keluar tuh udah bondol Nah, banget kan, betul. malah banyak orang-orang mikir aku cowok gitu. Jadi wajar sih, ya wajar. aku pun gitu loh. Darah aja banyak kok fans juga banyak yang DM ngomong gitu. Aku dulu mikir kakak cowok gini, itu tuh biasa banget buat aku karena emang fisik aku kan tomboy. Ya. Berarti santai aja tuh Kamita. Aku sih santai, kalau aku pribadi santai. Tapi Kamita Kadara 15 tahun kan The Virgin naik turun gitu. Tapi berapa tahun terakhir gitu maksudnya sempet kalian tuh ngilang gitu entah kemana gitu sampai akhirnya hilang. Kamita ngejalanin project lain gitu. Itu mungkin apa sih sampai akhirnya kalian mungkin apa ya dibilang ya kalau Bubar, bahasa kasarnya vakum gitu kan, kalau bubar kan harus ada pernyataan gitu. Kalau hilang nggak ada kabar kan biasanya disebutnya vakum gitu. Itu seperti apa sih kejadiannya sampai akhirnya Hilang nggak ada kabar, misalnya hamil tiba-tiba. Atau enggak Neng, atau enggak OP muka ya. Keluar tato hidungnya mancung gitu. Kalau kita Ya kan pribadi bener kan kalau cewek iya, juga benar. hilang Betul, tahu betul. punya anak aja. Betul. Kalau kita sih sebenarnya kemarin itu bukan karena vakum ataupun bubar, tapi lebih kayak 2016 tuh Dara kan sempat ngeluarin project solo. Oke. Setelah Dara ngeluarin project solo, dia pindah ke Bali. Nah. Terus aku ngeluarin project DJ, Oke, nge-DJ. iya. Tapi duo. Jadi dipikir fans itu The Virginnya bubar. Terus kebetulan karena Dara di Bali tinggalnya, jadi kita jarang ngonten bareng. Oke. Jarang jalan-jalan juga nggak sama-sama. Biasanya yang tadi kita kemana-mana bareng. Kan satu base camp kan. Satu base camp kan Dara pindah nih ke Bali. iya. Gitu ada kerjaan dia sama adiknya ya. Karena itulah di luaran berpikir bahwa The Virgin bubar. Apalagi fans juga pada berantem tuh. Waduh. Fansnya Dara nyerang aku. Fans aku berusaha mengklarifikasi ke fans Dara gitu bahwa enggak loh, Mita walaupun punya project baru nggak ngebubarin The Virgin. Akhirnya gosip itu hilang sendiri dengan kita merilis album Satu Dekade. Oh. 2019. Iya. Akhirnya sekarang aman lagi gitu. Berarti itu dari 2016 sampai 2019 2019. sempat 3 tahun. 3 tahun. 3 berarti? tahun kita masing-masing. The Virgin nggak ngerilis karya, Dara ngeluarin karya solo, Mita ngeluarin project DJ. Tapi OVR masih ada. Wah, alhamdulillah banget, OVR masih jalan. Masih jalan berarti ya. Oh, Alhamdulillah oke, banget, oke. rezeki OVR masih banyak alhamdulillah. Walaupun nggak kayak sebelum pandemi, tapi alhamdulillah masih ada. Oh. Tapi mungkin 15 tahun ini yang kalian ambil benang merahnya apa sih dari perjalanan karir musik kalian? Apa ya nih? Benang merah. Apa? Komitmen sih. Hmm. Ya, komitmen ya kita. Komitmen sih. Sama satu visi misi berdua sih. Karena Cocok ya. kalau kita nggak barengan gitu ya, nggak sinkron, kita Bubar juga nggak akan pasti. awet sih. Nah, Dengan segala berita yang beredar gitu, fans juga berantem. Kalau kitanya sama-sama nggak komit, sama-sama nggak bisa sinkronin apa yang kita pikirin, kita nggak akan Kepancing awet juga. sih. Pasti kepancing, pasti Kepancing emosi. ada sebelnya juga dong Iya. Fansnya dia ngomongin aku nih gimana, fansnya aku ngomongin dia gimana, pasti kita juga ikut marah dong gitu. Cuman karena kita emang baik dasarnya hubungannya gitu loh, jadi kayak udah kayak saudara, jadi santai aja. Yang penting komit, Iya, satu komit jadi gitu aja. benang merah kita dari awal keluar memang udah komitmen yang kita pegang sih. Tapi di usia 15 tahun kan sempat minta apa maksudnya nanya nggak sih ke Mas Dhani gitu sebagai yang membentuk kalian, komentar dia seperti apa gitu melihat The Virgin ini udah 15 tahun gitu. Justru pas ulang tahun kita yang keberapa Yang waktu itu keberapa ya? yang di 12 video ya? itu 12. 12, Mas Dhani tuh pernah komen, kan kita bikin dokumentasi kita selama 12 tahun berkarya di YouTube aku. Terus manajer kita minta komentar Mas Dhani. Mas Dhani cuma ngomong, The Virgin ini untung masih bisa eksis sampai sekarang cuma karena fansnya loyal. Oh iya betul. Padahal kalian itu albumnya dikit.
Iya. Kata Mas Dhani. Iya betul. Mas Dhani ngomong begitu. Iya. Seorang Ahmad Dhani ngomong The Virgin itu beruntung karena punya fans yang loyal, makanya bisa bertahan. Karena album kita dikit. Terus kita berdua pas nonton itu kita komen balik ke Mas Dhani. Mas Dhani aja nyuekin kita politik. Nah, kita balikin loh Kak. Iya. Jadi kemarin itu sempat memang kita tuh kenapa jarang ngeluarin karya tuh memang karena RCM-nya Mas Dhani-nya lagi sibuk politik. Oh. Itu yang membuat kita kemarin sempat drop banget. Oh. Sempat kita berdua ngerasa nggak diurus. Itu tahun berapa Mas Dhani? 2019 ya itu ya, yang kita ngeluarin 12 tahun berkarya. Lupa. Kalau Kan nggak sekarang 15 ya. Kalau nggak salah sih ingat gua dari Pokoknya 12 tahun berkarya aja. dari 2017 itu Mas Dhani Mas Dhani 2017 udah. ya Enggak 2014. 2017 itu dia udah mengusungkan diri mau jadi DKI 1 waktu itu. Bogor. Bekasi. Iya nggak sebelum maksudnya setelah Bekasi dia Oh iya deklarasiin benar. DKI 1 gitu. Tapi kan Mas Dhani terjun politik parah-parahnya tuh dari Iya. 2014. Iya. Oh Iya. itu udah mulai diacuhkan tuh ya. 2014 masih aman. Oh, masih aman. Begitu 2014 ke atas yang lumayan kita berasa efeknya gitu. Karena kan pada saat waktu itu kan memang beliau kontra dengan pemerintah gitu kan. Jadi rada berefek buat kita. Oke. Gitu. Sangat. sangat berefek sekali. Apalagi pas waktu 2019 beliau masuk penjara kan. Itu sangat berimbas sekali ke kita. Oh, kita sampai ditegur sampai yang Kita sampai dicekal untuk manggung. terus kita manggung, setelah manggung ada ownernya. 2019 itu. Ada ownernya yang bilang sama bos lu yang undang kalian Iya. Cina juga kan. katanya. Sampai begitu kita Sampai kita yang ikut rasisin juga kita, oke, kena oke. rasisnya Oke, juga. oke, Kena oke. juga. Itu sangat berefek sekali, sangat sekali, berefek sekali. Di bandara juga. Di bandara. Gimana bos lu? Oh, kita baik-baik kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa nggak tahu sih anak buahnya? Lu bapak santai lah mati. Kok kita yang kena gitu. Kena banget efeknya. Kena banget sih. Banget. Berarti banyak job panggungan yang hilang tuh. Wah berarti, banget, 2019. 2019 banget, banyak banget. Tahun itu tuh kan Mas Banyak Dhani kalau banget. nggak salah setahun ya kalau nggak Sampai kita waktu itu tuh sebenarnya harusnya Mas Dhani tuh ngadain showcase bareng kita. Iya. Album kita di Februari, aku inget banget. Januari Mas Dhani udah keciduk kan. Itu sampai berantakan semua akhirnya, kita nggak jadi showcase bareng Mas Dhani, padahal harusnya ada Mas Dhani. Terus pada saat launching itu manajemen dan event juga sangat membatasi wartawan sama kita. Oke. Karena itu kan lagi parah-parahnya gitu kan. Akhirnya udah kacau balau. Berarti secara nggak langsung kalau yang gue lihat The Virgin ini nggak bisa lepas dari tangan Ahmad Dhani nggak sih atau seperti apa? Iya kalau dibilang bisa lepas bisa juga, kalau dibilang nggak bisa juga sebenarnya nggak juga. Karena kan kita besar itu dari RCM. Oke. Kita ngerasa utang budi banget sama Mas Dhani. Kenapa kita masih bertahan sama beliau itu ya karena kita ngerasa kalau nggak ada Mas Dhani kita nggak akan ada. Jadi sampai kapanpun mau segimanapun beliau, orang ngomong seapapun jeleknya beliau, kita tetap berada di pihaknya dia gitu. Maksudnya kita nggak secara kerja ya, walaupun sekarang kita lagi beda pilihan politik, tapi secara kerja kita komitmen dan profesional gitu. Oke. Kami tak kadara terakhir mungkin apa yang mau kalian ucapin gitu buat Mas Dhani yang mungkin sudah membesarkan kalian nih. Nah, membesarkan kalian mungkin nggak lepas dari tangannya beliau. Sama bener-bener nggak bener. Apa nih silakan. Neng dulu Neng. Neng dulu deh Neng ke Mas dulu. Dhani. Kalau dia banyak nih pasti. Silakan Neng Dara. Kalau aku pribadi buat Mas Dhani mengucapkan terima kasih banget karena kalau bukan karena Pak D, Mas Dhani, aku pas umur 16 tahun tuh bukan siapa-siapa karena aku juga anak desa ya, anak Tasik gitu. Mas Dhani yang ngajak aku gabung untuk ke manajemennya, jadi aku ngucapin makasih banget karena Mas Dhani itu benar-benar bikin aku menjadi seorang yang kuat, menjadi orang yang pendewasaannya lebih tertata gitu ya, dan mempunyai karir sampai sekarang. Dan makasih juga udah percaya sama aku untuk gabung sama The Virgin di RCM. Terima kasih juga sampai sekarang Mas Dhani juga meskipun kelihatan cuek, tapi sebenarnya tuh dia tuh masih perhatian sama kita, dia mantau dari jauh gitu. Makasih banget juga telah mempertahankan kita selama ini. Biasanya kan nggak dilanjut gitu ya. Tapi makasih banget. Apalagi kan karyanya setak ya. Iya. Albumnya dua ya. Dua kompilasi dua gitu. Tapi Mas Dhani sangat menghargai kita loh Mas Betul. Dia. Menghargai, ya. Jadi makasih banget Mas Dhani untuk berkah yang sangat luar biasa di kehidupan aku. Gitu. Mantap. Kakak Mita seperti apa Kakak Mita? Ya pokoknya Mas Dhani itu mentor aku di musik, sangat berjasa sekali.
aku nggak jadi apa-apa kalau nggak kenal Mas Dhani. Jadi aku berharap segimanapun Mas Dhani di luaran sana dianggap orang, di mata The Virgin Mas Dhani adalah guru terbaik, kakak yang baik. Mudah-mudahan Mas Dhani bisa terus berkarya sampai kapanpun dan insya Allah hubungan kita masih tetap baik. Walaupun kanan kiri nggak baik gitu kan, semoga kedepannya kita tetap bisa jalan bareng. Amin. Terima kasih Kak Mita dan Kak Dara. Mungkin Sama-sama. sebelum kita tutup, boleh minta Kak Dara nyanyi sedikit lagu Cinta Terlarang 2. Cinta Terlarang 2. Iya. Boleh? Ya, nyanyi aja nggak apa-apa. Yuk. Tuh, 2, 3. Salahkah bila ku mencintainya dengan rasa ini meski terlarang, karena dia milik teman baikku, namun rasa ini anugerah yang kuasa. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih The Virgin, sukses terus Sama-sama. buat Terima kasih off-air banyak. kalian Amin, amin, amin. berikutnya dan ditunggu karya-karya berikutnya dan sampai jumpa Sobat WK di Bincang PW selanjutnya bersama narasumber yang lain. See you, bye-bye. See you. Bye. Jangan lupa subscribe ya.